Coba deh bayangin, kamu lagi duduk santai di teras rumah, minum kopi sore sambil dengerin musik favorit. Sambil sesekali cek HP, notifikasi masuk. Saldo bertambah 250.000 dari transaksi hari ini. Padahal hari itu kamu nggak ngapa-ngapain, nggak ngantor, nggak jualan, bahkan nggak buka laptop. Enak banget kan? Nah, itu keajaiban yang disebut passive income. Passive income itu bukan uang yang jatuh dari langit, tapi penghasilan yang kamu dapatkan secara berkala dari aset yang udah kamu bangun sebelumnya. Bisa dari properti, saham, royalti, atau bahkan konten digital. Intinya, kamu bekerja keras sekali, tapi hasilnya terus mengalir. Aku tahu ini kedengarannya terlalu ideal, tapi tenang, ini bukan cerita dongeng. Banyak orang di luar sana yang udah hidup dari passive income, dan kabar baiknya, kamu juga bisa ngelakuinnya. Di video ini, aku mau ajak kamu kenalan dengan aset yang bisa menghasilkan passive income. Kita bahas satu persatu dengan contoh nyata, supaya kamu bisa bayangin gimana caranya itu bisa jadi milik kamu juga. Yang pertama, properti sewa. Properti selalu jadi pembahasan utama dalam dunia investasi, dan ya, masih relevan banget sampai sekarang. Bayangin kamu punya rumah kecil di pinggir kota, dekat kampus atau kawasan industri. Kamu renovasi sedikit, pasang kasur, lemari, kipas angin, lalu sewakan ke anak kuliahan. Setiap bulan kamu dapat 500.000 sampai 1 juta per kamar. Kalau kamu punya 5 kamar, ya tinggal kaliin aja. Apakah semuanya langsung lancar? Tentu enggak. Kamu harus ngurus listrik, air, kadang ada penyewa yang telat bayar atau malah kabur. Tapi kalau dikelola dengan baik, atau bisa pakai jasa pengelola kos, hasilnya sangat worth it. 2. Punya saham. Beberapa orang berpikir kalau investasi saham itu cuma buat cari untung dari harga naik. Tapi ada satu sisi menarik lainnya, yakni dividen. Dividen atau semacam bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Kalau kamu punya saham dari perusahaan besar seperti Telkom, BCA, atau Unilever, dan mereka untung, kamu juga dapat bagian. Saya punya teman yang tiap tahun dapat 5-10 juta hanya dari dividen. Modelnya, dia rutin beli saham yang bagus sejak 5 tahun lalu. Nggak muluk-muluk, cukup ratusan ribu sampai sejuta per bulan. Tapi karena konsisten, akhirnya hasilnya juga kelihatan. Yang penting itu bukan seberapa besar kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bertahan. 3. Reksadana. Kalau saham masih terasa serem buat kamu bisa mulai dari reksadana, terutama yang jenisnya pendapatan tetap atau obligasi. Gampangnya gini, kamu kasih uang ke manajer investasi, lalu mereka putarkan ke surat utang atau instrumen yang aman, dan kamu dapat hasilnya secara berkala. Mirip kayak kamu kasih pinjaman ke negara atau perusahaan besar, nggak akan kaya mendadak, tapi tenang dan stabil. Cocok buat kamu yang ingin parkir uang dan dapat bunga sambil tidur. Dan enaknya lagi, sekarang semuanya bisa kamu kelola dari HP. Tinggal install aplikasi, isi data, transfer uang, dan beres. 4. Royalti dari buku, musik, atau karya digital. Nah, ini cocok buat kamu yang kreatif. Dunia digital sekarang udah membuka banyak banget peluang buat kamu yang suka nulis, bikin musik, ilustrasi, atau bahkan template desain. Sekali kamu upload ke platform yang tepat, kamu bisa dapat penghasilan tiap kali ada yang beli atau pakai karya kamu. Saya pernah coba jual e-book di Google Play Books. Nggak nyangka, meskipun cuma dijual 15.000, tapi setiap bulan selalu ada aja yang beli. Satu buku bisa laku puluhan kopi tiap bulan. Bayangkan kalau kamu punya 5 atau 10 judul buku. Yang jelas, kunci dari aset ini adalah konsistensi. Jangan cuma bikin satu lalu berharap kaya. Tapi kalau kamu rutin berkarya dan memanfaatkan platform seperti Amazon, Canva, atau Spotify, kamu bisa punya portofolio yang membayar kamu setiap bulannya. Kelima, affiliate marketing. Kalau kamu aktif di media sosial,
suka bikin konten, atau punya blog pribadi, kamu bisa banget manfaatin affiliate marketing. Konsepnya sederhana, kamu bantu promosiin produk orang lain lewat link khusus. Kalau ada yang beli dari link itu, kamu dapat komisi. Sekarang banyak banget brand yang buka program afiliasi. Mulai dari marketplace kayak Shopee dan Tokopedia, sampai kursus online dan produk digital. Bahkan TikTok Shop juga punya sistem afiliasi. Saya kenal seorang ibu rumah tangga yang iseng-iseng bikin review produk di TikTok. Videonya viral dan dia dapat jutaan rupiah dari link afiliasi. Nggak jualan langsung, tapi tetap dapat komisi. Menariknya, selama video itu masih ditonton, penghasilannya bisa terus masuk, bahkan saat kamu lagi tidur. 6. Franchise. Kalau kamu punya modal lebih, bisnis franchise bisa jadi pilihan menarik. Kamu beli hak untuk buka cabang dari bisnis yang sudah jalan, tinggal ikutin SOP, bayar lisensi, rekrut karyawan, lalu jalanin. Meskipun awalnya kamu dituntut aktif, tapi kalau sudah stabil dan kamu punya tim operasional, hasilnya bisa passive income banget. Saya tahu banyak orang yang akhirnya bisa tinggal di rumah dan bisnisnya tetap muter karena semua sistem udah jalan. Contoh yang banyak di Indonesia, franchise minuman kekinian, warung kopi, atau minimarket. Tapi kamu juga bisa cari yang kecil-kecil dulu, yang modalnya mungkin di bawah 20 atau 10 juta. Ketujuh, bisnis online otomatis. Seperti dropship, digital product, dan kursus. Kamu mungkin udah sering dengar soal dropshipping, tapi percayalah, model bisnis ini tetap relevan, asal kamu bisa temukan produk yang tepat dan target pasar yang pas. Intinya, kamu buka toko online, tapi tanpa harus stok barang. Kalau ada yang beli, supplier yang kirim, kamu tinggal terima margin keuntungannya. Selain itu, kamu juga bisa jual produk digital, e-book, preset foto, template undangan, bahkan kursus online. Semua itu bisa kamu jual berkali-kali tanpa perlu produksi ulang. 8. Tanah, emas, dan barang koleksi yang naik nilainya. Oke, yang satu ini agak beda. Bukan penghasilan pasif income langsung seperti sewa atau dividen, tapi lebih ke aset yang nilainya terus naik. Misalnya, kamu beli sebidang tanah di pinggiran kota. Awalnya mungkin nilainya biasa aja, tapi begitu kawasan itu berkembang, harga tanah bisa naik 2-3 kali lipat dalam beberapa tahun. Begitu juga dengan emas, jam tangan langka, bahkan sneakers edisi terbatas. Asal kamu tahu cara memilih dan menjualnya di waktu yang tepat, kamu bisa dapat untung besar. Dan ini semua bisa jadi bagian dari strategi investasi jangka panjangmu. 9. Konten evergreen di YouTube atau blog. Ini mungkin terdengar klise, tapi percaya deh, konten itu aset. Kalau kamu bisa bikin konten yang sifatnya evergreen, alias selalu dicari orang, misalnya cara memperbaiki AC bocor, atau tips hemat gaji 3 juta, kamu bisa dapat traffic terus-menerus. Dan traffic itu bisa diubah jadi duit lewat AdSense, sponsor, atau affiliate. Saya punya satu video di YouTube yang dibuat tahun 2022 dan sampai sekarang masih dapat viewers dan AdSense tiap bulannya. Padahal saya udah nggak promosiin lagi. Itulah kekuatan konten yang tepat sasaran. Penutup, bangun sekarang, petik nanti. Setiap orang punya peluang yang sama. Yang bikin beda cuma satu, siapa yang mulai duluan. Passive income itu nggak datang dalam semalam. Tapi kalau kamu mulai dari sekarang, satu demi satu, pelan-pelan, suatu saat kamu bisa sampai di titik di mana kamu nggak lagi kerja untuk uang, tapi uang yang kerja buat kamu. Dan saat itu datang, kamu akan bersyukur karena sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.